wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arman Setiawan, 612012300045. Di sini saya akan menjelaskan kode map quiz yang saya buat, yaitu di sini saya menggunakan FSM, yaitu adalah automata table driven. Automata di sini adalah menghubungkan stage ke stage lain yang berujung ke event. Di sini adalah tampilan dari quiz logiknya, yaitu ada random, number, integer buat input nomor, dan string buat current operator, yaitu bisa operator soalnya, operator jawaban, dan operator penghitungan. Quiz content count itu adalah quiz yang saya buat adalah maksimal 10 soal. Saya membuat 10 soal di coding ini, dan integer score itu adalah skor yang dihasilkan dari menjawab 10 pertanyaan. Dan count in itu adalah total pertanyaan yang jadi 10. Di handle event saya membuat alur dari program yang saya buat. Ketika dipencet oleh start, next stage berarti memanggil event. Setelah memanggil event akan memunculkan pertanyaan, menunggu jawaban dari user, mengecek jawaban user, dan menunjukkan hasil dari user apakah benar atau salah, dan end close. Di sini adalah cara pembuatan soalnya. Pembuatan soalnya adalah random, yaitu mengambil nomor 1 sampai 20. Dan pembuatan soalnya itu harus bulat, menghasilkan hubungan bulat. Bisa tambah, bisa kurang, bisa kali, dan bisa bagi. Dan ini adalah contoh nanti yang keluar pada soal. Dan ini adalah get random operator, pemanggilan soal random, button submit klik yang menjelaskan kalau harus menginput angka. Kalau huruf akan muncul please enter a valid number, yang artinya harus menginput nomor. Ini evaluation answer, menunjukkan jawaban benar atau salah. So final result ini adalah dari selesai menjawab pertanyaan akan disuruh kayak kau udah mau selesai atau ingin mengulang kembali soal. Invalid ini untuk pemvalidan yang tadi di button submit klik. Saya akan mengeron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Adhika Wicaksana dengan NIM 120123016 dari kelompok NPC. Di video ini saya akan menjelaskan tentang halaman game guess number atau tebak kata yang saya buat untuk tugas besar CL4. Selanjutnya, deskripsi singkat aplikasi. Halaman ini merupakan permainan tebak angka di mana pengguna harus menebak angka acak yang digenerate oleh sistem. Fitur utamanya yaitu membaca konfigurasi dari file eksternal dan memberikan feedback terhadap tebakan pengguna. Untuk teknik konstruksi yang saya gunakan ada runtime configuration dan generic method. Pada runtime configuration saya menerapkan dengan eh pada pada aplikasi ini saya menerapkan teknik runtime configuration dengan membaca file JSON yang berisi parameter permainan yaitu max number, max attempt, max number dan max attempt. File ini dibaca saat aplikasi dijalankan menggunakan file read alt text dan JSON serializer deserialize. Dengan ini pengaturan game bisa diubah tanpa perlu mengubah kode program. Cukup dengan mengedit file konfigurasi. Selanjutnya, saya juga menerapkan generic method untuk membaca konfigurasi. Metode loadConfig dibuat agar bisa membaca file JSON untuk objek bertipe apapun, tidak hanya config. Ini menunjukkan pemanfaatan konsep reusable dan abstraction dalam OOP. Untuk
clean code dan secure coding, saya menerapkan clean code dengan membagi fungsi menjadi kecil dan jelas seperti start game, return submit click, dan extra play again. Untuk secure coding saya menggunakan if en- if ent try press untuk mencegah crash jika input tidak valid. Sekian penjelasan dari saya untuk halaman tebak kata atau voice number. Terima kasih telah menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Ditya Pradipta. Pada proyek MBC Minute Game ini, saya mengembangkan menu sebagai tampilan awal aplikasi yang menyajikan 5 pilihan game, yang dimana pemain dapat memilih salah satu game yang tersedia untuk menghasilkan permainan. Salah satu game saya kembangkan adalah kuis pengetahuan umum. Kuis pengetahuan umum ini menyajikan 5 pertanyaan yang memberikan skor berdasarkan jawaban pemain. Pada game kuis pengetahuan umum ini juga menggunakan dua teknik konstruksi. Yang pertama adalah API, knowledge class quiz service, yang untuk mengambil data pertanyaan secara asinkron menggunakan HTTP client. Pada kelas ini juga dilengkapi dengan mekanisme error handling untuk menangani kemungkinan kegagalan seperti koneksi yang bermasalah atau data yang tidak valid. Selanjutnya adalah teknik kode reuse. Proyek ini mengimplementasikan berbagai kontrol custom seperti untuk text box, mounted button, mounted panel, dan yang dapat digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi. Selain itu juga uh, memiliki metode yang reusable, yaitu yang diambil dari kelas Untiles, yaitu metodenya adalah validation as for untuk memvalidasi jawaban pemain. Pada menu dan juga kesulitan umum ini, saya telah menerapkan prinsip clean code, seperti penggunaan variabel yang sudah dimahami, contohnya seperti button next, label score, test answer, button submit, dan juga pemisahan tanggung jawab ke dalam kelas khusus seperti quiz service, serta penerapan records yang konsisten untuk menangani error. Karena ini juga bersesuaian dengan prinsip secure coding standar. Yang terakhir, pada proyek ini juga menerapkan desain pattern, yaitu factory pattern. Saya merumuskan pada game form factory yang memiliki metode create games untuk menghasilkan objek game seperti map quiz, quiz number, dan sebagainya berdasarkan enum game table. Dengan pendekatan ini, kelas menu tidak perlu mengetahui detail pembuatan setiap game, sehingga kode menjadi lebih rapi, terorganisir, fleksibel, dan mudah untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Alam dengan kode 20 23 0035. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode saya. Di mana di sini saya menggunakan teknik automata dan generik. Di mana teknik automata dan generik itu untuk mengurutkan dan mengecek kalimat apakah sudah sesuai dengan standar SEO. Alasan saya kenapa menggunakan teknik automata karena
karena dapat memudahkan dalam debugging, testing, dan pengembangan fitur lanjutan. Misalnya dokumen kalimat nominal. Baik, dengan automata kita juga dapat menambahkan aturan bahasa baru atau membuat validator bahasa lainnya hanya dengan menambahkan step dan transisi baru tanpa mengubah logika dasarnya. Misalnya, kalian bisa menambahkan adjektif, adverb, dan conjunction sebagai step baru. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya alasan mengapa saya menggunakan kode teknik generik di sini. Yang pertama itu kode lebih reusable dan fleksibel. Dan generik ini memungkinkan satu fungsi bekerja untuk berbagai tipe data yang dimana dapat bisa menerima string, text box, atau bahkan objek custom yang memiliki toString. Terus kita Saya akan jelaskan tebak kata. Jadi sebelum mulai di kodenya, ini saya punya latar kata lengkap, jawaban dan deskripsinya di data bersamaan dengan data orang lain juga kelompok saya. Lalu di sini ini dari untuk memuat daftar katanya, skor, kesempatan tersisa, dan ini untuk angka random buat memilih ininya, kata-katanya. Ini ada maksimal kesempatan dan letak config-nya. Ini load kata from JSON dan untuk ngeload kata-katanya masih muat. Lalu di sini parse ini untuk ngilang-ngilangin aja di sini dan ngeliat ini untuk nge-splitnya. Lalu di bawah sini ada loadable kata. Ini digunakan jika JSON-nya gagal memuat atau memang tidak ada di situ lah. Ini ada sama pertanyaan yang sama juga di sini. Nah, untuk mulai game, initialize game. Box, leave, enter, press, keluar button, keluarnya. Dapat teks, mengubah kata dalam sini. Jawab box, enter, leave, press, mulai ronde baru. Sini kalian bisa lihat milik kata acak. Lalu update UI ini nanti di bawah untuk mengupdate skor dan kesempatan dan lain-lain. Ini hint akan muncul ketika jawaban salah sekali atau 2 kali. Ini untuk milik kata acak. Ini yang tadi random tadi. Ini update UI untuk skor teks, skor to string. Lalu di sini jumlah hurufnya. Kesempatan tersisanya di sini. Jawab box ini bukan. Ini untuk jika itu valid. Ini masih belum valid jawabannya. Lalu di sini ada jika berhasil, kata-katanya akan muncul dan jawaban benar. Lalu akan di prompt untuk mulai ronde baru atau keluar. Jadi jika gagal akan di prompt jawaban salah, jawaban Anda. Lalu akan di prompt lagi jika habis, kata Anda habis, jawaban salah, dan kata-kata saat ini akan keluar. Ini akan di prompt lagi sama, akan di prompt untuk apakah ingin melanjutkan atau selesai. Sini untuk validasi answernya, sini untuk berikan hintnya saat ini. Ini untuk melihat kesempatan sama sisanya. Jika percobaannya itu 1, kalau salah 1 gitu ya. Kata ini dimulai dengan huruf, kata to string, to upper. Ini akan menampilkan huruf pertama. Lalu jika percobaannya udah 2 kali gagal, dia akan menampilkan
huruf pertama dan huruf terakhir. Lalu ini untuk jawaban aja. Lalu di sini buat menampilkan hasil akhir dan skor, lalu tombol button keluar sini. Yang saya contohkan dengan cepat. Waktunya sepertinya mau habis.